guru umum bahasa Inggris saat itu, pada saat awal-awal sekali kita mendapatkan kurikulum berbeda. Dan alhamdulillahnya juga sekolah kami saat itu juga ikut di angkatan pertama masuk dalam SMKPK. Jadi bingungnya itu luar biasa Bapak dan Ibu. Dapat dari sini gitu ya, bingungnya luar biasa bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum berbeda. Baik, mungkin ada Bapak dan Ibu juga yang SMK-nya sudah PK? Iya, sudah ya. Baru kemarin. Ibu saja ya. Perayaan selebrasi. Baru tahun keberapa berarti? Tahun pertama. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang sudah? Tahun ini. Kami tahun ini sudah. Tahun ini sudah broadcast. Yang lainnya, Bapak sudah? Sudah. Tahun berapa Pak? 2021. 2021 kita ada yang pertama. Iya, berarti yang pertama ya Pak ya? Berarti sudah biasa bagaimana menerapkan kurikulum merdeka ya Pak? Sudah kok. Pengalaman lain. Iya. Kalau intinya itu adalah kolaborasi. Kalau tadi kita melihat banyak hal yang di-sharingkan oleh Pak Gunawan, itu kan sebenarnya intinya adalah kolaborasi. Ketika kita bisa memanfaatkan aset-aset di sekitar kita. Tadi kalau dari Korea itu kan kita bahkan mungkin tidak sadar ya, ternyata yang membawa itu dari biro perjalanan Bapak dan Ibu. Jadi bukan dari pendidikan, dari biro perjalanan yang pernah ke sini untuk membawa murid-murid ke sini belajar juga membatik. Memang murid-murid yang bawa dari internasional, dari Singapura, dari Australia, gitu. Mereka datang ke sini untuk belajar membatik. Dan akhirnya ketika ada praktisi yang mau datang pun mereka mau hadir ke sini. Jadi memang kalau kunci dari kurikulum merdeka itu adalah kita membuka kolaborasi seluas-luasnya, baik dengan kita sendiri di internal di sekolah maupun eksternal dengan siapa. Nah, mungkin kita mengerucut lagi Bapak dan Ibu. Hari ini saya akan men-sharingkan apa yang saya praktekkan dalam pembelajaran saya. Gitu ya. Nah, pertama-tama mungkin saya akan menunjukkan dulu FPP-nya. Mungkin sama dengan yang Bapak dan Ibu gunakan juga di sekolah. Saya tidak memakai kacamata, jadi tidak bisa melihat dengan jelas. Maaf ya. Bapak dan Ibu, ini FPP-nya sesuai dengan yang mungkin yang Bapak dan Ibu dapatkan juga. Kita ada satuan pendidikannya, identitasnya, ada satuan pendidikan dituliskan mata pelajaran, kemudian materi pokoknya. Nanti video yang akan saya perlihatkan itu adalah tentang asking and giving opinion untuk 2 kali 45 menit. Tapi tentu saja sudah saya potong-potong dan nanti mungkin juga akan saya skip karena mungkin kita akan lebih banyak diskusinya. Nanti ya. Kemudian pertemuannya adalah pertemuan ketiga. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, video ini saya buat ketika murid-murid saya itu ada 9 orang ikut lomba, ada 2 orang yang sedang sakit. Jadi nanti kalau dilihat, Bu, kok muridnya sedikit? Iya, karena memang saat itu ada lomba, 9 orang ikut lomba, kemudian yang 2 sedang sakit. Jadi memang muridnya tidak terlalu banyak. Kemudian saya teruskan capaian pembelajarannya untuk fase E. Jadi ini adalah anak-anak kelas 10. Fasenya ada, kemudian dilanjutkan. Tujuan pembelajarannya 2 Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah melalui penggunaan teks multimoda, murid dapat memahami unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksionalisan, dan tulis sederhana. Kenapa multimoda? Karena saya memang memberikan ada video, kemudian ada komik, dan ada teks, dialog berupa teks bacaan. Kemudian nanti anak-anak bisa memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran serta menanggapinya dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menulis dan mempresentasikan, murid dapat menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks dengan rasa empati dan percaya. Bapak dan Ibu, ini tidak perlu difoto, nanti saya share.
Ya. Selanjutnya pemahaman bermakna. Ini menjadi penting dalam kurikulum merdeka. Ketika kita memberikan pemahaman bermakna kepada murid-murid kita. Untuk apa kita belajar materi ini? Jadi anak-anak benar-benar menyadari mengapa mereka harus belajar asking and giving opinion. Biasanya Bapak dan Ibu ini saya bacakan, tapi karena ini ada di pertemuan ketiga, anak-anak sudah mendapatkan di pertemuan pertama, nanti dalam videonya tidak dibacakan. Jadi pemahaman bermakna ini saya sampaikan agar mereka menyadari betul bahwa ini penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian kompetensi awalnya saya tuliskan apa yang sudah dikuasai oleh anak-anak sebelum mereka memasuki materi ini, atau kompetensi prasyarat. Jadi syaratnya apa sih anak-anak ini bisa masuk ke asking and giving opinion ini gitu. Yang pertama adalah mereka telah memahami ekspresi asking and giving opinion. Kemudian yang kedua, mereka telah menguasai vocab yang akan digunakan. Jadi vocab-vocabnya apa nanti sudah mereka kuasai. Kemudian target peserta didiknya, kebetulan di kelas saya yang saat ini saya pakai tidak ada anak-anak inklusi. Jadi yang ada adalah untuk peserta didik reguler. Ya, jadi yang anak-anak inklusi yang berkebutuhan khusus kebetulan sekali tidak ada, tapi sebenarnya ada banyak di sekolah ini. Kemudian untuk profil pelajar Pancasilanya yang ditekankan adalah berkebinekaan global, kreatif, mandiri, dan bernalar. Kemudian ini pertemuannya, kegiatannya Bapak dan Ibu seperti biasa ya, ada pertemuan. Kemudian, nah di sini mungkin yang ketiga, guru minta murid untuk menyampaikan kondisi atau perasaan mereka sebelum mulai pembelajaran. Guru menggunakan teknik stop. Bapak dan Ibu pernah ada yang menggunakan itu untuk pengembangan kompetensi sosial dan emosional? Pengembangan sosial dan emosional pernah Ibu? Iya, di kelas ya. Kenapa pakai Ibu? Mungkin bisa sharing? Teknik stop ini bisa kita pakai di awal, di tengah-tengah, ataupun di akhir dari pemahaman saya. Ketika anak-anak itu merasa belum siap, belum ready untuk menerima pelajaran, atau ketika kita pertama kali masuk ke kelas, suasana masih agak kacau. Jadi untuk menenangkan, untuk mengembalikan fokus dan konsentrasi mereka, kita bisa gunakan teknik stop. Caranya, kalau di saya bisa putarkan video seperti meditasi ringan itu, atau sekedar musik yang apa, seperti musik yang menenangkan jiwa. Pokoknya kita bisa pilih musiknya. Nah itu kalau di awal, sehingga ketika mereka sudah merasa tenang, baru kita masuk di awal pelajaran. Ataupun di tengah-tengah juga kok bisa seperti itu. Kadang sudah jenuh anak-anak itu, kita bisa teknik stop. Terima kasih ya Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kenapa harus ada teknik itu? Sebenarnya tidak hanya teknik pernapasan, stop mendengarkan musik, bahkan kita hanya sekedar senam otak atau peregangan di dalam kelas, itu pun sudah sebenarnya merupakan teknik untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional murid kita. Dalam kurikulum merdeka ini juga menjadi hal penting. Kenapa? Karena sebenarnya kan inti dari kurikulum merdeka itu kan mencapai profil pelajar Pancasila. Ketika mereka benar-benar menjadi anak-anak yang kreatif, murid-murid yang berkarakter, mereka mampu untuk berkebinekaan global, mereka percaya dan takwa pada Tuhan, itu yang kita inginkan. Jadi teknik-teknik semacam ini, apapun itu, entah itu mau sekedar olahraga ringan, sekedar tepuk tangan bersama, sekedar mengangkat tangan bersama, tapi mereka benar menyadari eksistensi mereka pada saat itu mereka ada di kelas dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Jadi nanti disarankan ya Bapak dan Ibu menggunakan teknik-teknik seperti ini juga ketika mengajar anak-anak. Nah setelah itu ada menyampaikan tujuan pembelajaran sama selanjutnya sintaksnya Bapak dan Ibu untuk pembelajaran bahasa Inggris kita memakai zebra based approach ya. Jadi memang sudah dari pemerintah kita diberikan itu ya Pak ya. Dan ternyata memang lebih enak ya Pak ya daripada kalau kita memakai scientific approach ya. Iya. Terus Pak, betul Pak? Iya Pak, bisa bercerita Pak. Lanjut dulu. Lihat dulu ya. Ada yang pernah memakai zebra based approach?
di sekolah menerapkan itu? Yang bagaimana? Iya, iya, iya. Yang bagaimana itu, Bu? Yang bagaimana, Bu? Dan melakukan horizontal namanya apa ya? Ya, zona based approach itu adalah pembelajaran berbasis teks, pendekatan berbasis teks. Jadi memang benar-benar itu murni milik bahasa Inggris. Benar-benar itu murni miliknya bahasa Inggris. Yang pertama adalah building knowledge of the field. Ketika kita memberikan banyak sekali input ya, kita membangun konteks. Bahwa kita akan belajar tentang apa sih aslinya giving opinion. Berarti kita memberikan ekspresi-ekspresi, memperdengarkan ekspresi-ekspresi, menunjukkan gambar yang akan melit atau mengarahkan siswa, mengarahkan murid-murid kita pada pembelajaran. Dan setelah itu ada fase building knowledge of the field. Yang kedua adalah apa, Pak? Saya bantu dong, Pak. Itu yang terakhir, Pak. Yang ketiga itu, Pak. Yang kedua, modeling of the text, di mana kita memberikan banyak sekali contoh-contoh teks pada murid kita. Kapan sih itu bisa digunakan? Oh, dalam percakapan bisa. Oke, selain dalam percakapan, saya bisa menemukan dalam teks-teks tertentu yang ada di dalam mungkin majalah atau mungkin di manapun dia mendapatkan. Oke, oh iya, saya juga bisa melihat itu dalam film misalnya. Nah, itu konteks-konteks itu kita berikan. Makanya kalau dalam kita berikan teks multimodal pada murid-murid kita itu sebenarnya hal yang sangat mudah. Karena bahasa Inggris itu kan di mana-mana ada. Iya kan? Betul. Jadi itu kita berikan kepada semua contoh-contoh itu sebanyak mungkin kita berikan pada murid-murid agar mereka terekspos. Mereka tahu, oh iya, saya tahu bahwa inilah yang akan saya pelajari nanti. Setelah modeling of the text, apa tadi Pak yang benar? Ya, joint construction of the text. Joint construction of the text berarti kita memberikan banyak latihan kepada anak-anak. Mereka boleh berlatih bersama dengan temannya, kita dampingi. Jadi kita masih mendampingi anak-anak kita dalam melakukan latihan. Latihannya bisa apa saja. Misalnya hanya melengkapi kalimat, boleh. Menyusun kalimat, boleh. Ya. Kemudian bagaimana menyusun paragraf juga boleh. Bagaimana mengisi titik-titik atau melengkapi dialog juga boleh. Tapi di situ yang kita lakukan adalah kita masih mendampingi anak-anak melakukan latihan dengan pendampingan dari guru. Dan yang terakhir adalah independent construction, di mana kita sudah melepaskan anak kita. Dan karena yang kita pakai adalah kurikulum merdeka, maka produk yang dihasilkan oleh murid nanti bebas. Mereka mau membuat apapun boleh. Jadi misalnya, saya sukanya nge-vlog, Miss. Oke, boleh, silakan nge-vlog. Saya mau bikin poster, boleh, silakan bikin poster. Saya mau menggambar saja, Miss. Ya, silakan. Tapi ada tulisannya ya, jangan hanya gambar saja. Saya tidak bisa menerjemahkan gambarmu. Jadi benar-benar semuanya kita bebaskan kepada pilihan murid-murid. Oke. Selanjutnya. Kemudian sudah, kemudian pengayaan, kegiatan penutup, assessment, kemudian tampilannya sudah, dan ini adalah materi. Wah, kok sexual harassment ya Bu? Kenapa saya memberikan sexual harassment? Mungkin ada yang tahu. Bapak Ibu ada yang pernah pakai itu di sekolah? Belum. Sensitif, Bu. Sensitif. Kenapa sensitif? Sensitif. Seksual. Karena mereka udah mikirnya sesuatu yang berhubungan dengan seks, padahal kan belum tentu ya. Oke. Kemudian perlukah kita memberikan? Harusnya banget. Karena itu adalah yang mereka temui dalam keseharian mereka. Iya kan? Iya. Oh, I see. Bapak dan Ibu, ya, memang itu yang harus. Kalau saya, Bapak dan Ibu, saya akan memilih topik-topik yang up to date, yang anak-anak mungkin secara tidak sadar melakukan hal seperti itu. Misalnya, saya jalan, Bapak jalan di depan saya, terus saya tiba-tiba sweet. Itu sudah seksual harassment. Yes. Ya, maka itu harus kita berikan pada anak-anak kita bahwa you cannot do that, nggak boleh gitu. Karena apa? Karena itu menimbulkan perasaan tidak nyaman, menimbulkan perasaan dilecehkan. Kita kan tadi beneran kan kita akan bangun karakter kan? Karakter apa? Profil pelajar Pancasila kan? Nah, makanya yang inilah yang kita pilih untuk menjadi topik-topik dalam pembahasan kita.
kita. Tadi masih kelas 10 ya Bapak dan Ibu, jadi yang kelas 11 belum ya. Oke, kita lanjutkan topik yang kedua apa ya, saya berikan video. Videonya tentang bullying. Saya berikan barcode, kemudian nanti anak-anak akan men-scan barcode-nya dan mereka akan nonton bareng-bareng. Kenapa bullying? Bapak dan Ibu memperkenalkan bullying nggak? Iya, oke, bullying ya, karena itu juga sangat dekat dengan mereka. Kadang-kadang mereka bercandanya keterlaluan sampai anak yang dibercandain itu merasa bahwa dia sudah dilecehkan. Dia sudah merasa tidak nyaman. Berarti ketika sudah muncul ketidaknyamanan, sudah ada bullying. Jadi mereka harus tahu kapan mereka harus berhenti bercanda yang berlebihan. Begitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, kadang-kadang kan cuma, ih Bu Susi sekarang gemukan gitu. Mungkin ketika saya melihat, kan Pak Guna itu sering bilang begitu soalnya, kabar gemuk gitu. Tapi yang kedua ketika saya dibilang itu dan mood saya lagi bercanda, mungkin saya nggak apa-apa. Tapi ketika mungkin saya di rumah sudah banyak masalah, ya kan, anak-anak minta duit terus, saya nggak punya duit misalnya. Kemudian suami saya lagi marah sama saya, tiba-tiba di sekolah saya dibercandain sama Pak Gunawan. Bu Susi tambah gemuk ya. Kan bisa jalan ini tangan kan, nah itu bisa jadi hal yang lain jadi bullying gitu kan. Jadi kita tahu when to stop seperti itu ya Bapak. Ya, kemudian yang ketiga adalah about television. Jadi saya melihat tentang televisi, program-program yang ada di televisi dan bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu. Dan topik-topik seperti ini Bapak dan Ibu ini merangsang critical thinking-nya anak. Mereka akan berpikir karena memang itu dekat dengan mereka. Tapi masih tentang Topik-topik yang kita pilih kan kita bebas pilih topik ya dalam hidup merdeka ya. Silakan pilih topik yang benar-benar dekat dengan keseharian Bapak dan Ibu. Ya, dekat dengan keseharian anak-anak agar mereka semakin tertarik. Mereka menyadari oh ternyata penting ya belajar ini, saya jadi bisa. Dan sebenarnya kalau saya itu lebih diuntungkan ketika banyak tamu dari luar negeri datang itu. Saya bisa memberdayakan anak-anak saya untuk ikut melayani tamu-tamu. Jadi kalau dulu saya awal di sini kan, ketika ada tamu dan saya harus ngajarin batik gitu kan, karena saya belum bisa membatik kan saya harus belajar dulu dari awal gitu kan. Kemudian saya berdayakan anak-anak. Besok kalau ada tamu, kalian harus bisa belajar ngajarin mereka pakai bahasa Inggris. Jadi ada anak-anak itu yang memang mereka passionnya dalam bahasa Inggris benar-benar saya maksimalkan untuk membantu sekolah ya, terutama tidak hanya membantu saya, membantu sekolah ketika mereka menerima tamu. Ya. Kemudian setelah ini adalah latihannya seperti ini. Kemudian ini masih construction of the text ya, ketika teksnya masih terbimbing. Dan yang terakhir ini adalah independent instruction. Ketika mereka sudah benar-benar membuat tanpa kita dampingi. Masih tema kan? Diferensiasi produknya apa? Mereka bisa membuat dalam bentuk komik, video atau dialog biasa. Kemudian diferensiasinya diferensiasi produk ini ada mereka menguploadnya. Saya selalu berikan pilihan. Apakah mereka mau mengupload di media sosial atau dalam Google Sites? Mengapa? Karena agar anak-anak teman-temannya bisa saling mengapresiasi. Di sini kita juga belajar karakter untuk mengapresiasi dengan positive word, positive sentences. Jadi jangan pernah menjatuhkan teman, tapi kita belajar untuk bagaimana sih mengapresiasi itu. Positive word. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat videonya ya. Positive words. Kemudian sedikit Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi ya, banyak yang tidak masuk. Mungkin Bapak Ibu masih bertanya, itu kok masih ada
papan yang hitam gitu. Ada yang bertanya-tanya seperti itu Bapak dan Ibu? Tidak, karena di sekolah bukan juga karena Bapak sekolah pakai kami gitu. tidak mampu, bukan Bapak dan Ibu. Bukan ya Pak ya. Jadi papan tulis hitam itu dengan kakunya itu digunakan untuk mata pelajaran tipografi atau menulis huruf, membuat logo, membuat huruf ya. Jadi mereka harus tahu Kak, tebalnya di mana, tipisnya di mana. Kalau kita memakai Spidol nggak bisa. Jadi kita memakai itu. Ya, tapi memang kondisinya sedikit mengkhawatirkan. Kondisi papanya sudah sedikit mengkhawatirkan, tapi bukan karena kami tidak mampu ya, hanya belum sempat ya Pak Gede. Sama kami belum Iya, sempat biar itu. pakai negerinya kalau boleh, semua nanti harus pakai negeri. 5 tahun mendatang belum sempat. Papannya masih ada yang jual. Kayaknya udah nggak ada ya. Gua bikin sendiri kayaknya. Yang merahnya semua di kamu. Nggak pakai mic ini nah yang kayak Yang pakai mic buat apa? Video ini saya buat itu juga Iya, setelah aku anak-anak bikin selesai video. ujian. Video kan? Jadi memang benar-benar mereka kondisinya capek, ya kan? Komunikasi Kondisinya visual capek, kan kemudian ada Pasti yang punya. lomba, ada yang Ini kan bisa ada yang kami aja bikin konten biasanya pakai itu. nggak itu kedengaran. Kurang Pak. Nggak dapat gitu. Mungkin ada YouTube-nya. terdengar jelas ya Bapak dan Ibu. Kurang Bu. Jelas. Jelas. Ada YouTube-nya nggak? Speakernya cuma dari sini doang kayaknya Pak. Oh nggak masuk. Oh, nggak masuk. Suaranya. Iya. Jadi anak-anak sudah beberapa kali dan mereka tahu. Mau dulu ya? Kita bernapas dan ini Mau dulu deh. Ada nggak tulisannya kelas berapa? Nggak ada ya? 10 doang. 10 aja. Tahan. Lepaskan semua beban, lepaskan semua yang menjadi pikiran kalian, Lepaskan utang kalian. lepaskan semua rasa lelah. Semua sekarang ada di ruang kelas ini. jadi penyadaran ya, penyadaran bisa kita skip ya Bapak dan Ibu ya, jadinya itu ya biar nanti lebih banyak tanya jawab. Tetap bernapas, itu ya, bukannya kurang ya. Ada mulai besar of asking and giving opinion. Jadi sudah masuk pada Video and okay. And then after that, you are going to erase them. Okay. And then at the end of the session, you are going to create your own dialogue. Okay. In the form, it's free. You can create it in the form of comics. You can create it in the form of video, and also you can create it in the form of dialogue. Is that clear? Yes. So that's our objectives today. So are you ready? Yes, ready. Okay, so let's begin. Yeah. I'd like to prepare this one. Before we start, yeah, we are going to work a group of 4. Kita akan bekerja di kelompok berberapa? So, okay, should I choose the group or you choose the Okay, you choose the Salah satu karakteristik pembelajaran bahasa Inggris itu selalu banyak pilihan untuk anak-anak kita.
Jadi bahkan ketika kita meminta mereka untuk bekerja dalam kelompok pun, kita selalu menawarkan mau pilih sendiri atau saya pilihkan kelompok. Selalu banyak opsi. Jadi anak-anak akan merasa nyaman. Ibu mau pilih sendiri? Ya, jangan dipilih, jangan pilih sendiri Bu. Ya karena banyak pilihan. Memang kita harus berikan pilihan agar mereka tuh tahu dan nyaman dengan proses. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu ya. Satu kelompok berapa di sini? Yes, oke. Nanti oke, and then oke, sisa 6 berarti 3 ya. Kita akan dibagi di sini dengan kelompok yang berapa ya? Questions, right? So what are the questions? Just one question. Is that clear? Yes. Any question? No? And then after, you have to answer this big question. Okay, can you read that, Naira? Would you please read the question for me, the first question? Kinestetik. Kerja kelompok saya aja ya. Jadi sudah mulai masuk dalam pelatihannya tadi. Mereka menemukan analisa teks ya tadi ya. Ini tadi ada di bawahnya. Oh, gitu, maksudnya. Oh, secara berkelompok, anu ya, nge-live. Tadi ada kinestetik ya. Asking opinion. Please, can you repeat that for me? Original, please. Gayanya lain, produknya lain, materinya sama. Mau bisa bentuk video, bisa diskusi, bisa bentuk ini. Penyediaannya ya beda-beda ya. Ya, ininya gaya belajarnya juga ada, tadi ada visual, ada kinestetik tadi yang maju ke depannya kinestetik. Itu terus mereka menemukan informasi kan. Kayak kinestetik, visual, audio, dapat semua diferensiasi dengan produknya kan, bentuk video, bentuk diskusi boleh, bentuk visual. Tapi materinya sama kan, Makanya berdiferensiasi ya. Diferensiasinya dari penyajian materinya ya Pak ya. Dari yang kayak ini kontennya ya. konten dengan hasil yang kayaknya konten dengan hasil Hasil itu proses dengan konten. konten diferensiasi, produknya juga diferensiasi ya. Kalian Bu, Mungkin prosesnya hampir Tidak sama perlu dengan digital yang ya, Bapak dan Ibu ini. lakukan. Pikiran tadi kita ngangkat video untuk semua. Mengapa? aku tanyakan dia Itu foto proyek merdeka Bu. Silakan. itu bagus banget Itu kayaknya. waktu setelah melakukan stop, setelah itu dibagikan worksheet ke anak-anak Iya, betul. yang isinya yang tadi yang Teks, ya. sexual harassment. Yang sexual harassment, kemudian materi-materi itu saya tempelkan di dinding. Jadi yang saya bagikan pada anak-anak adalah worksheet-nya. Mereka harus ngapain sih? Oh, menganalisa teks. Oke, jadi ini yang akan kalian analisa. Silakan ditulis nanti ekspresi-ekspresi yang kalian temukan dalam bacaan-bacaan yang ada dalam yang sudah ditempelkan di dinding. Yang ditempelkan di dinding itu apa aja Bu? Yang ditempelkan di dinding? Jadi Scan tangannya. Iya, ada yang linknya, Iya. kemudian ada yang barcode, Scan QR. video, kemudian ada Dialog. Berarti untuk siswanya nanti itu Bu, apa maju ke depan untuk memfoto pakai handphone. betul. Scan Saya barcode ya. tempelkan di beberapa titik Ibu. Jadi mereka tidak akan berjalan terlalu jauh. Di depan ada, di samping juga ada.
Kalau anak zaman dulu sebelum ada handphone itu kan mereka bisa dengan senang hati berdiri lama begitu ya. Aduh, Kalau kabar sekarang kamu memang dilarang anak itu handphone tidak nanti. seperti itu lagi. Mereka kalau ada teks yang kita tempelkan di sini ya mereka ambil gambarnya, kemudian mereka duduk dan dibaca. Tapi ya nggak apa-apa karena memang budayanya sudah bergeser. Iya. Oke, tidak apa-apa. Itu bukan berarti kita membatasi ini ya browsingan anak ya. Kalau misalkan let them explore by themselves gitu. Tapi kita sudah batasi misalkan atau kita sudah tentukan gitu ya. Kalian kali ini gitu ya Bu. Ya, jadi begini Ibu, tidak membatasi. Oh ya. Kita berikan 3 contoh. Seandainya mereka sudah lebih, kan ada juga ya anak yang lebih gitu kan. Dia pintar banget, dia membaca cepat sekali dan selesai cepat. Mereka mau mengeksplor lagi di luar dengan Google boleh googling, atau mereka mau mencari teks lain di luar ke perpustakaan diperbolehkan. Iya, jadi tetap boleh untuk dalam modeling of the text-nya ini biar mereka juga memilih sendiri. Hanya tadi karena ini peserta didiknya reguler, semuanya hampir sama karena tadi yang pintar-pintar 9 orang sudah keluar, ya berubah. Oke. Kemudian ada 2 orang juga sakit, jadi tinggal itu saja ada yang reguler tadi, jadi Sama, Pak. itu dulu. Seandainya mereka mau lebih boleh. Bahkan Karena memang medium ke kecepatan bawah, Pak. anak-anak untuk membaca teks Pesawat katanya berbeda. vocabulary kan. Iya kan? Sesuatu Dan belum satu masuk kelas pesawat tidak sama. vocabulary. Meskipun saya yakin, Sama, Pak. karena kita Coba tanya. SMK, kita kejuruan kan Bapak dan Ibu. Saya yakin pasti anak-anak murid-murid kita itu sudah tergrup sendiri, benar nggak Bapak dan Ibu? Iya. Betul kan? Saya kalau mengajar animasi, mengajar DKV, Menyenangkan. itu enak sekali. Nah, sama. Saya diumumkan gitu mereka lari. Tapi Ngajar kok nah gitu, kalau ya saya harus ampun. masuk kelas keramik, kelas sepatu, Nah. ya, itu ya memotivasinya saja 1 jam untuk Iya, membagikan sama motivasi ternyata. belajar. Teknik otomotif Bu. Iya, sama. Gimana, Nah, Bu? sama. Teknik otomotif. Teknik otomotif Iya. sudah cowok-cowok semua. Iya. Iya, senang Yang sekali. bau, ya kan? Iya, Bu. Iya kan? Ya. Dan yang tidak punya motivasi belajar. Ya, itu sama kalau di saya itu kayu dan patung. Iya, sama sih. Kayu dan patung. Kebanyakan cowok. Iya. Mohon maaf bapak-bapak tidak bermaksud. Kena nih Bapak Rustam. Ya, tapi begitu ya. Terintimidasi. Dan itu memang Bapak dan Ibu, saya memakai pemahaman bermakna itu, termasuk juga untuk kelas-kelas seperti itu. Saya tekankan, kamu itu butuh ilmu. Kadang-kadang mereka bilang, buat apa sih Miss kita belajar itu? Toh kita nanti kerja nggak pakai itu. Siapa bilang? Siapa bilang? Kemudian saya tunjukkan contoh-contoh. Contoh-contoh alumni-alumni yang memang sudah mendunia. Kebetulan kalau kita memang banyak sekali seniman-seniman yang sudah mendunia yang keluar sini. Ada juga Bapak dan Ibu pernah punya uang 75.000? Pernah. Itu yang mendesain itu lulusan sini. Jadi ketika saya bilang loh, Masih ini ada. yang gambar siapa kalian tahu nggak? Ruri benar. Itu yang mendesain adalah kakak kelas. Dan kemudian mereka timbul lagi motivasi. Pematung-pematung terkenal itu, satu patung itu harganya berapa sih? Mereka kan nggak tahu tuh. Nah, mereka harus tahu lebih dari 1 M. Banyak patung Pak, patung pahlawan, patung presiden, itu kan banyak sekali. Kemudian patung-patung di banyak sekali kan patung yang kita lihat yang menjadi monumen-monumen seperti itu. Iya. Berarti bukan kita yang bikin ya. Tapi ya, gitu ya. Kembali ke sini ya, nggak ke patung lagi. Iya, boleh. Tadi dalam pembelajaran yang sama-sama telah mendapatkan penjelasan dari Bu Suci, itu kan tadi memang berdasarkan genre based approach ya. Nah, jadi kan di Bisa, Pak. sini kan kita memang Capek megang. pembelajarannya, kegiatan ini dimulai langsung disajikan teks ya atau dialog ya kan tidak. Nah, jadi dalam posisi seperti itu kan kondisi siswa kita kan sebelahnya nanti LPT-nya belum lumayan mendapatkan respon ekspresi Jangan atau sendiri, sudah banyak aslinya subscriber mobilnya berarti. kan gitu kan. Jadi mereka sudah bisa gitu kan.
Ya kan? Nah, jadi Minimal rekaman menit 7 ya Pak. Yang di untuk pertanyaan ibu itu monetize-nya berapa? ibu tidak memberikan Enggak, kalau untuk kenapa nggak memberikan durasinya, contoh-contoh durasi videonya ungkapan-ungkapan yang berapa? biasa dipakai Kalau Dino nggak kebaca kan? bikin asking opening tersebut. Nggak bisa kan? Terima kasih Bapak. Ada yang bisa membantu menjawab saya? Bahwa Ini 1 menit jadi short, Tadi Ibu sudah jadi menjelaskan 1 bahwa menit itu adalah jadi video format biasa. tiga. Bisa. Jadi Iya, terima kasih Ibu, betul Ya. sekali. Jadi building knowledge of the field-nya itu saya berikan di pertemuan pertama, modelnya ada yang sudah di pertemuan kedua sebelum masuk ke dalam latihannya. Jadi modelnya ada yang terpisah. Terus saya mungkin dilanjutkan ya Pak. Berapa lama Bu untuk building knowledge of the field-nya? Depends on the students. Ya. Seperti tadi ya, kalau misalnya anak DKV dan animasi itu mungkin setengah jam saja mereka jalan, jadi. Tapi anak patung itu bisa membutuhkan waktu 1 jam pertemuan, 1 pertemuan full. Itu hanya untuk ngumpet yang namanya vocabulary. Iya, iya, iya. Mereka belum paham, ini artinya apa Miss? Ini artinya apa Miss? Nah, ngumpetnya di situ itu bisa lama. Jadi, it depends on the student. Dan nanti selesainya nggak bersamaan Miss, nggak apa-apa. Tapi kita pakainya kurikulum merdeka, Iya. bebas saja karena bagaimana minat dan kompetensi siswa itu yang benar-benar kita perhatikan. Kita tidak lagi harus mengejar materi ini harus selesai, tidak. Karena materi yang kita berikan adalah materi yang memang mereka butuhkan. Itu nih Pak nih. Berarti boleh nambah waktu ya. Target tidak sama untuk setiap kelas sudah ya. Boleh nambah Untuk satu waktu semester. untuk explore pocket ya. Kayu dan keramik itu dengan memberi contoh-contoh atau alumni mereka yang sudah berhasil. Sementara kami masih kurang mungkin yang berhasil seperti yang di sini. Belum ada yang berhasil. Belum terkenal ya Pak ya. Belum baru mungkin. Ke sana untuk memotivasi anak-anak itu supaya mau ke bahasa Inggris. Iya. Terima kasih. Ibu. Lihat sekolah ini gitu kan. Wah, ini pertanyaannya susah ini. Tapi tidak apa-apa Ibu, saya mencoba menjawab. Bapak dan Ibu, tadi di awal saya bercerita bahwa sebenarnya kita itu kadang-kadang menemukan aset yang tak terduga. Sebenarnya ketika tahu-tahu yang datang ke sini membawa tamu itu bukan dari dinas pendidikan, bukan dari sesama sekolah, bukan dari mana-mana, tetapi dari guru perjalanan. Mindfulness. Mungkin itu aset kita, Bapak Ibu. Itu aset kita. Makanya kita kan harus berkolaborasi dengan siapa saja. Termasuk ketika kita memberi contoh. Kalau kita belum punya alumni, ya kita pakai yang bukan alumni nggak apa-apa. Ibu jurusannya apa Bu? Sama kayu, logam dan tekstil. Di sana ada pengusaha kayu, logam dan tekstil Ibu. Kalau tidak salah setelah kami siswa kami 1 tahun itu pernah kembali ikut ujian UN-nya. Oh di Jogja? Ya. Oh iya. Tapi kalau Ibu dari mana? SMK 1 Silaya Aceh. Aceh, jauh sekali. Dari Aceh. Tapi di sana Bu, di daerahnya Ibu itu ada seniman nggak? Seniman logam, seniman kayu. Itu ada nggak yang terkenal? Terus tadi perusahaan masing-masing Kalau yang khusus Iya, seniman. mungkin ada baru Agak susah. Tapi yang lainnya ada ya. Saya lukis yang Mas. Bisa ada. Nah itu dijadikan contoh. Itu dari sana. iya, Kenapa sih mereka bisa tapi ekspor kan semenjak mereka logam? kemerdekaan gerakan Kenapa sih sekolah mereka bisa menyenangkan, ekspor nggak desain mesti logam lulus itu? sekolah Kenapa tapi boleh mereka kerja. bisa menjadi Sekolah desainer saya terkenal? 4 sudah. Ya karena mereka Pakai. bukan bahasa Dia Inggris. masuk. Sekolah menyenangkan. Dia ke Misalnya, magang, membuat ternyata proposal. selama magang perusahaan tertarik, Misalnya akhirnya untuk sekolah bikin berkomunikasi, kebijakan membuka hanya ikut ujian koneksi saja Pak. untuk menjual Pak siswa itu barang-barang yang mereka punya. kelas Jadi yang banyak Juga sekali yang sekolah bisa kita menengah. jadikan contoh. Tidak hanya gitu, alumni cuman yang jelas. prakteknya Saya sekolah alumni tidak banyak bisa kan? sempurna itulah. Dari 63 ya. Dari 63 Susah itu tadi kan kelas memang yang keluar sudah banyak menerapkan sekali. itu. Kalau di kelas Jadi TKP mudah bagi jalan, saya, maka tapi mungkin kalau memang masih baru, kemudian belum ada alumninya yang berhasil. cuman ya, maksudnya kita pakai di contoh kurikulum yang merdeka itu sudah tidak tulisannya mewajibkan mau boleh anak artis, gitu loh boleh Pak. siapapun. Kayak misalnya dispensasi gitu bahwa kalau sudah mengambil program itu kan kalau sekolahnya TK ada yang biasa dan sebagainya Saya dengan Pak itu Gunawan boleh Ibu, anak itu juga tidak sampai berkolaborasi. Jadi 3 saya mengajak semester Pak Gunawan belajar di sekolah. dan mengajak Hanya Pak itu tujuan. Rahyo. Pak Rahyo itu adalah guru kewirausahaan. Itu dalam pembelajaran. Ini salah satu contoh kolaborasi kami. Saya membuat majalah. Kontennya itu adalah bahasa Inggris. Tapi untuk desain, layout dan lain-lainnya itu adalah tugasnya Pak Gunawan.
menentukan font ini bagusnya dengan warna apa sih, font ini dengan warna apa, kemudian fotografi yang bagus bagus untuk ditampilkan menjadi majalah itu yang seperti apa, itu urusannya Pak Gunawan. Kemudian urusan perhitungan, bagaimana mencari sponsor, bagaimana menjual majalah ini agar nanti laku, itu adalah urusan dari guru kewirausahaan. Nah, ketika proyek itu selesai, enak sekali Bu, kita tinggal, oke anak-anak kita presentasi, kita bertiga duduk, mereka satu kelompok mempresentasikan majalah. Satu proyek untuk 3 minggu. Jadi lebih cepat. Jadi memang kolaborasi itu benar-benar harus ditekankan ketika kita ada di kurikulum. Berarti dijual. Ada lagi contoh yang lain untuk di animasi sendiri. Karena ada PKK. Kemarin pada Oh saat enggak, ini proyeknya, penilaian proyek akhir kolaborasi ya. itu, untuk kita jualan. berkolaborasinya Ini berarti dengan kayak guru guru produktif, DKP. semua Ini guru produktif, kemudian project dengan ini guru bahasa projectnya Indonesia ya. dan bahasa Inggris. Itu untuk apa? Penilaian Bapak Ibu, sama penilaian. Jadi ketika mereka membuat project, itu mereka konsultasinya boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Inggris. Kenapa? Karena film yang akan mereka buat, filmnya itu boleh dengan menggunakan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, Perhitungannya. bebas. Nah, ketika nanti mereka mempresentasikan, mereka menggunakan bahasa Inggris, semuanya. Bahkan anak-anak yang membuat filmnya dengan bahasa Indonesia, mereka akan mempresentasikan dengan bahasa Inggris. Tetapi laporannya mereka membuat dalam bentuk bahasa Indonesia. Yang menilai dunia siapa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan animasi. Dan itu ada 2 keuntungan. Keuntungan pertama, kalau di sekolah saya ya Bapak dan Ibu, anak-anak itu kadang-kadang kalau mereka harus mengerjakan tugas itu malas. Mungkin kalau di tempat Bapak Ibu enggak ya? Sama. Kadang-kadang kan kita ngejar tugas itu benar-benar lama dipukulin, ya kan? Nanti guru yang lain sama ngejar ini. Nah, keuntungannya itu tadi kalau kita berkolaborasi, yang ngejar nggak cuma 1 guru ke dia, ya kan? 3 orang untuk 1 proyek. Nah, jadi dia masih akan tergerak untuk mengerjakan. Untuk anak-anak sendiri, mereka merasa lebih ringan, ya kan? Jadi 1 video itu bisa dinilai oleh 3 guru. 1 proyek, 1 majalah bisa Oh ini dinilai untuk oleh PJBL-nya ya, benar. tidak perlu misalnya bahasa Inggris memberikan tugas kalian bikin video ya, drama singkat. Ini Ternyata di videografi, konsep gurunya kolaborasi. juga bilang kalian bikin video Kayaknya ya. nggak bisa di Kasihan, ini kurang ada kan? animasi ini kayaknya Kasihan bisa. sekali anaknya mereka Tapi akan nggak mesti capek. majalah kan. Bikinnya Apa banyak, gitu ya ya. kan? Yang harus dikerjakan banyak, kelompoknya berbeda lagi. Kalau kelompoknya sama agak lumayan, kalau kelompoknya berbeda, mereka akan pusing lagi. Dan waktunya akan majalah habis. digital. Nah, Tapi kalau gimana kita ya? bersama-sama, tentunya waktunya akan lebih Bagusnya. singkat, lebih pendek untuk mereka mengerjakan. Memang kuncinya sekali lagi Bapak dan Ibu, kita Kontennya harus harus terbuka Bahasa Inggris. dengan semua guru Indonesia, kita. Jadi di tanpa awal literasi, pembelajaran itu, di awal Karena semester kita guru bahasa misalnya, Inggris, atau di awal Inggris. pembelajaran, kita bersama-sama dulu. Layoutnya bisa diganti. Misalnya di tahun ini saya mengajar di DKV, di animasi, dan di keramik misalnya. Maka saya akan duduk bersama-sama dengan guru DKV, duduk bersama-sama dengan guru keramik, duduk bersama-sama dengan guru animasi, dan mencoba merumuskan mana yang bisa kita kolaborasikan. Oke. Kegiatan apa yang bisa kita kolaborasikan. Kenapa diajak kolaborasi sih pemikiran kakak? Ya, saya Tuh kami susah kolaborasi. Sama. Kawin kami bela banyak apa? Iya, langsung aja laporan ini laporannya asli terus. Iya. Tapi kalau yang di KP kayaknya lebih mudah deh karena guru PKK dan guru ininya cewek. Kalau otomotif aduh ampun deh. Terus tiba-tiba bilang, Bu, ini saya sambil selonjoran, ini selonjoran gitu. Terus saya tuh ceritanya pengen Jakartanya ibu nih keren. Saya belum wujud belum. Saya tuh pengen banget mereka tuh punya kayak di TV. karya bagus-bagus. Ada juga yang udah pada menang lomba. Terus saya juga berpikir, wah ya kali seru ya kalau bikin project bareng gitu. Dan jadi masalah satu nih Bu, nanti kalau udah selesai nilai, enak dibikin portofolio. Nah, portofolionya kan bisa menjual tuh sebagai CV mereka lah, ibarat kata ya. Tapi gimana cara coachinginnya mereka Bu, supaya portofolio sampai yang pernah nggak ada ide? Saya nggak ada ide Bu. Portofolionya ada. Oke, kita coba ya Bu ya. Saya mungkin akan sharing. Jadi tadi yang pertama ya, menghadapi anak-anak yang suka selonjoran, yang suka tiduran, yang suka
nggak seenak-enaknya. Sama Bu, sekolah saya juga begitu. Tetapi hal itu bisa kita lakukan bersama-sama di awal semester. Di awal semester, saya selalu membuat kesepakatan kelas ini. Apa yang membuat kelas ini nyaman untuk ditinggali bersama? Ini ciri GSM ini, kesepakatan Mungkin Bapak kelas. sebenarnya tiduran, dia senang tiduran kan? Kami GSM juga. Nyaman, Pak. Nah, berarti jangan dilakukan di kelas. Maka ada yang namanya kesepakatan kelas. Kita buat bersama-sama dan kita sepakati bersama-sama. Kalau memang kita tidak sepakat untuk tidur bareng-bareng di kelas, ya jangan dilakukan. Ya. Biasanya sih munculnya nanti adalah menjaga kebersihan. Tapi akhirnya memang iya Bu. Ketika saya masuk kelasnya kotor, kok kotor? Mereka langsung berdiri, ambil sapu. Dan saya merelakan waktu saya kadang-kadang untuk itu. Memang saya relakan untuk itu. Karena itu membangun karakter mereka. Agar mereka lebih menyukai, mencintai kebersihan. Gak apa-apa paling 5 menit Pak itu, gak lebih dari itu. Ya kan? Bapak kalau nyapu berapa menit? Tergantung yang mau disapu. Saya tidak profil pelajar Pancasila. Guru pelajar Pancasila bukan Pak, guru pelajar guru apa? Nanya lagi boleh nggak? Sebentar Pak, belum selesai. Berarti yang pertama ya Bu ya, jadi kita ada kesepakatan. It helps so much. It helps, beneran, itu sangat membantu. Ya jadi anak-anak kemudian sadar, oh iya ya, saya nggak boleh ini karena itu mengganggu teman saya. Jadi mereka sekali lagi kompetensi emosional sosialnya itu, sosial emosionalnya kembali terasah. Bahwa saya hidup itu nggak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya. Saya harus menghargai, menghormati mereka dengan melakukan hal-hal yang membuat mereka nyaman, membuat semua orang di dalam kelas ini nyaman. Itu yang pertama. Buat misi yang di-adopt nanti deh. Jadi ibu Bagian saya itu politiknya yang mau saya terapkan di ini kelas ya, musik kolaborasi. tidak Boleh tulis. saya itu punya yang namanya yang mampu diterapkannya. Rencananya ya, terserah lah eksekusinya. semuanya. Belum, kan? Jadi mereka mau bikin gambar, rencana mereka aja mau sih, bikin ya. video di YouTube, mereka Giving mau bikin option. apa. Kelas Itu dia selalu itu. saya minta untuk Giving option diberikan ke kelas. yang bisa diadopsi. Itu Jangan menjadi Pak, portofolio giving kelas. option dalam Jadi saya komentar. mengajari mereka, ini loh yang namanya portofolio. Isinya adalah hasil karya-karya kalian, masterpiece kalian, semuanya ada di sini. Jangan pernah dihapus. Kenapa? Suatu saat ketika kalian membutuhkan, kalian bisa membuka lagi. Mungkin kamu lupa di mana kamu menaruh filenya, kalian bisa dulu. Nah di situ mungkin nanti bisa mulai dibiasakan agar mereka juga punya yang namanya Google Sites pribadi. Google Sites Jadi kalau ya. mereka sudah punya Google Sites pribadi itu nanti bisa Pakai Google dilakukan Sites dalam ya. portofolio. Google Sekarang Sites kan portofolio modelnya juga masukin ke Google Drive, digital. Jadi mereka punya langsung klik muncul semuanya di sini. hasilnya Itu bisa mungkin bisa menjadi ide Itu buat bahwa portofolio. anak mulai mendokumentasikan secara digital di dalam Google Sites. Kita membuat Dan tidak dokumentasi akan Google banyak Sites untuk portofolio gitu ya. space, apa namanya? ya. Ini Google Site-nya nanti dimasukin ke Google Apa namanya, Drive mereka kayak pasti gitu. punya lah kalau nanti saya itu karena Jadi dalam buat Google ya konten. sudah ada aplikasinya di sini. Kita tuh di sekolah buat pusat data itu jadi sudah aku Bisa Terhubungnya diterima Google ya. Drive Pak. Maksudnya Google Drive. Ya Bapak, pertanyaan lagi. Ya, ini juga satu Google itu kan saling berhubungan. Iya. Pengalaman. Bisa diginikan ya. Bapak kita sama-sama Google 3 itu tahun kayak Pak. website gitu. Oh, maksudnya kayak website gitu. Pengalaman saya juga, Foto, kesulitan saya masuk juga. video, bisa kita masuk Ini juga ini kan Ini pengalaman berbagai yang macam sama, ya. kesulitan macam kami. Tahun Tapi berarti bisa untuk individual 2021 gitu. itu Akun PK bisa. dimulai Tidak di mesti instansi gitu semester ya. kedua. Semester pertama itu enggak ibu ya. Ada berjalan KBM baru dimulai dengan kondisi yang sangat dipaksakan. Artinya dipaksakan itu belum siap 100%. Siapa yang Jadi kemarin saya juga sudah menyampaikan pada saat during dengan Balai Sulawesi bahwasannya kebutuhan guru itu juga yang paling utama adalah buku panduan. Sementara buku panduan untuk kurikulum Merdeka ini kalau pengalaman saya selama sama saat ini matematika ada, cuma bahasa Inggris belum ketemu saya kan gitu. Jadi kan seperti yang ditampilkan ini kan ini materi asking, giving, and opinion ini kan materi K13 buku K13 juga kelas fase E kan gitu ya. Jadi memang di situ kan ditera bahwasannya fase E itu mesti bahasa Inggris umum kan gitu. Nah jadi kalau misalnya dia umum berarti sama dengan SMA kan gitu. Nah sementara kita sudah masuk ke fase yang
F yang kelas 2 bahasa Inggris kejuruan. Bahkan tahun nanti 2023-2024 ini udah kelas 3. Nah, jadi materinya pun belum, saya juga belum tahu gimana nih menentukan materi untuk kejuruan ini. Nah gitu, jadi saya juga mohon pengalaman dari Ibu, materi-materi yang kejuruan itu apakah kita harus tadi kolaborasi dengan guru kejuruannya atau gimana, atau kita mengajar tidak lagi yang umum tapi kejuruan kalau kami di kafe, berarti saya harus mencari materi-materi bahasa Inggris yang berkaitan di kafe juga atau gimana? Ini gue di kafe. Pengalaman Ibu. Jadi pasien F-nya kejuruannya. Kalian ganda dong. Terima kasih ya. Iya. Ya. Ini sudah selesai nih Saya Pak. bahasa Inggris. Oh Iya, jadi alah. sama Pak. Kita mulai ke sama. Jadi Sama itu ngajar di dipaksa. kafe terus. Kita benar-benar Kalau dipaksa di untuk kafe juga terus aku ngajar. dan benar-benar Baru fokus. tahun ini bahasa Inggris jadi. Saat itu, kemudian saya ikut kegiatan Murtad ini. bisa. Bertemu dengan Bu Rin, Bu Dikna, dan Bu Lina. Bahasa Inggrisnya Kemudian dilupakan. di Sudah 5 ini tahun ya, kita dilupakan. memetakan apa sih yang harus kita Kalau berikan. soal lantai ya. Meskipun Matematika. mungkin saya tidak Dia kemudian bukan menerima jurusan. undang-undang, saya ada adaptasi. Di kalian ganda tadinya. Apa yang saya dapatkan Malah dari jadi Bu Lina, pendamping itu saya kalau bawa ngajar. dalam komunitas saya di dalam MGMP. Sudah ya kan kemarin ada MGMP Kabupaten di sini saya ikut, saya Medan kalau kami. share Kan Medan ya? Kami Medan. Ini Sumatera loh, Selatan teman-teman, gitu. kita Pas saya. mendapatkan Pokoknya seperti ini. beliau itu Apakah kalian kita ganda. bisa ya? Tapi basicnya SPD-nya Terutama mereka yang sudah PK saat Kalau itu untuk ya. kami di Kalau yang KP. PK kan mereka masih pakai Kan beda-beda ya, Pak. Kemudian kita Medan saringkan Kelapa kayak lagi gitu. mana yang perlu kita berikan. Untuk yang kelas 10 karena waktu itu masih umum, kita bikin yang umum. Oke, yang umum sudah muncul. Kita petakan bersama-sama, kita sesuaikan dengan CP-nya. Apa sih yang ada dalam CP itu? Mereka harus mendapatkan apa saja. Dan Bapak dan Ibu dalam CP itu, kalau memang itu tidak sesuai dengan apa yang diminati oleh sekolah kita, itu tidak kita berikan nggak apa-apa. Jadi misalnya, saya tuh butuhnya cuma prosedur aja. Ya sudah, nggak apa-apa prosedur aja. Tapi prosedurnya pasti ada banyak di situ. Ada prosedur kerja, prosedur menggunakan peralatan, prosedur. Ya prosedur apa juga ada semuanya. Itu kita gunakan itu, kita berikan itu sesuai dengan jurusan. Memang kita harus banyak-banyak berdiskusi. Dengan kalau di sini saya DKP mungkin berdiskusinya dapat teman. Kalau dengan yang animasi saya berdiskusi dengan guru yang lain. Jadi memang harus kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Jurusan. karena memang mata pelajaran bahasa Inggris itu menjadi mata pelajaran produktif Ya. di dalam kurikulum merdeka. Makanya kalau di SMK bahasa Inggris itu 4 jam ya Bapak Ibu. Ya. Iya. Ya. SMA itu cuma 2 jam. Ya. Iya. Makanya guru-guru SMA itu banyak kurang jam, sedangkan kita kelebihan jam. Benar. Iya kan? Banget. Ibu berapa jam? 32. Berapa Bu? Apa 3 jam Jadi masih? Ibu berapa mengajarnya? Saya berapa jam? 32 Kak. Merdeka. Ibu 36. 3 jam. Sama Bu, di sini semua guru itu 36, hanya saya yang Harusnya 4 jam 32. ya? Kenapa saya 32? Karena saya mendapatkan sampiran tugas itu sebagai SDM. Yang lainnya 36. Luar biasa ya Bapak dan Ibu. Kalau ngajarnya begitu Bu. Betul. Betul Bu, capek. Makanya saya banyak makan dan gemuk. Iya, betul Bu. Betul. Capeknya iya Bu, capek iya. Tapi saya senang karena anak-anak itu terlibat gitu. Bahkan anak-anak yang tadi itu ibu-ibu itu bukan anak-anak pilihan ya. Karena tadi saya sudah sampaikan. Yang 9 aja udah hilang. Jadi benar-benar tinggal anak-anak yang biasa. Tapi mereka mau aktif. Mereka mau berdiri, mau begini. Jadi bagian satu dia kafe. Yang ria saya tidak videokan. Karena nanti kalau saya videoin itu adanya cuma motivasi. Sama dong. Harusnya yang itu Bu, motivasi sejaman lagi marah-marahnya. Bapak juga punya pengalaman Pak. Jurusannya apa Pak? Saya di kafe Bu. Oh di kafe kan bagus pasti kan. Selain di kafe? Untuk saya ini di kafe aja Bu. Oh hanya di kafe. Oke berarti bagus semua ya. Agak lumayan lah. Merdeka. Ibu ini kerja buat patung Bu. Ibu apa Kak? PKP juga? Di kafe dengan keperawatan. Dua jurusan aja. Banyak lagi. PW1. Oh, jenis oh ya pariwisata. Kayaknya sekasa pariwisata cuma satu SMK aja. Sampai bisa mengukur kemampuan sejauh mana kemampuan anak-anak itu
sehingga mereka mempunyai kemampuan yang efektif, mungkin akurat. Jadi mulai dari bentuknya bukan saya berada di yang tadi kemudian program kalian di SMK artinya apa? K3 ini itu kan memang kita tidak menafikan bahwa anak-anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Mereka itu Masuk aja motivasi suka dulu. visual, kemudian kinestetik dan auditori. Itu bagaimana Bu Suci eranya sekarang diferensiasi kan itu. Bagaimana memfasilitasi kemampuan belajar anak-anak di kelas? Jadi ada berapa pertanyaan Pak tadi? Tiga. Banyak ya, ini satu pertanyaan udah paling. Jadi ada banyak pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama tentang assessment diri ya Pak. Oke. Assessment yang diberikan itu adalah assessment diagnostik yang pertama. Kemudian ada formatif dan juga sumatif. Ya. Diagnostik ini ada berapa macam Bapak? Dua ya? Dua. Ada dua macam. Yang pertama adalah diagnostik non kognitif. Satunya kognitif. Yang kedua adalah diagnostik Kognitif. Nah, yang non kognitif dulu. Non kognitifnya saya dapat dari mana? Ketika PPDB Bapak dan Ibu, itu sekolah kami itu ada yang namanya wawancara. Nah, itu ada hasil dari wawancara itu. Dan saya jadi tahu, oh anak ini latar belakangnya seperti Kami ini. nggak ada wawancara. Orang tuanya seperti ini. Wawancaranya nggak Tinggalnya dicatat di juga. sini. Itu sudah menjadi hasil asesmen kami. Ya, itu ada asesmen yang Diagnostik Pak. sudah tahu ya, berarti kita tahu. Oh, anak ini ternyata hanya tinggal dengan orang tuanya. Anak ini hanya tinggal dengan kakek neneknya. Orang tuanya kemana? Oh, ternyata mereka bercerai. Saya tahu lagi, masukkan lagi ke anak ini. Saya tahu lagi itu adalah kelompok. Jadi ketika ada anak rumah di kelas, Taruh sini ya. Nanti bapaknya berkaitan dengan latar belakang. Dan juga didekati dengan sebuah pelajaran. Nah, kemudian yang kognitif itu saya kadang-kadang tidak memberikan soal langsung Pak. Kadang-kala ada dengan soal ya, dengan tes, tapi take times ya. Kadang-kadang saya itu dengan pertanyaan langsung saja. Pertanyaan langsung. Contoh yang paling gampang. Iya. Iya, sampai saya intinya di video tetap PDKP di mana-mana. Ya lah Bu. DKP juga yang kita dokumentasikan. Ya, contoh yang paling gampang. Ketika saya akan mengajarkan teks deskriptif, saya kadang-kadang assessment saya itu hanya begini. Okay, students, have you ever visited Prambanan Temple? Ya kan? Oh yes miss, ya kan? Prambanan kan pasti sudah tahu lah karena kita di Jogja kan. What do you think about Prambanan Temple? Mereka akan bilang beautiful nih. Oh mereka udah tahu adjective nih. Itu kan sebenarnya arahan saya. Yaitu sebagai assessment diagnostik. Nah, kalau mereka sudah bisa menjawab, berarti saya bisa melanjutkan Pak reading knowledge. Tapi ketika saya mengajar di Kriya, mungkin tidak ada anak yang menjawab. Ya kan? Pasif, dan mungkin mereka memang nggak tahu. Bisa dikasih gambar. What do you think about this picture? Gitu. Ya kan? Jadi memang banyak sekali yang harus kita persiapkan, tergantung anaknya tadi. Mungkin kalau anak-anak yang memang dia bisa kita ngomong saja mereka bisa respon, that's good. Kalau yang tidak ya kita kayak gambar. Gambarnya nggak harus gini kok Pak. Kita tinggal turunin, kita nyalain jadi gambarnya keluar, ya kan? Ya. Kebetulan di sekolah kami tiap kelas ada LCD. Ya. Jadi semuanya bisa memakai LCD. Kalau LCD-nya mati, saya akan bawa dari luar. Ya. Jadi itu untuk assessment-nya ya Pak ya. Non kognitifnya tadi dari hasil PPDB, kemudian yang kognitifnya kadang-kadang saya hanya sesuaikan dengan materi yang akan kita pelajari saat ini. Kalau mereka sudah bisa menjawab, berarti mereka siap, kita lanjut. Kalau mereka belum, ya kita bangun lagi sedikit-sedikit. Do you think this is beautiful? Ayo, beautiful itu apa? Ya, kalau di kelas ini tadi mungkin saya banyak bahasa Inggrisnya. Kalau di kelas yang Kriya, ya, ayo, beautiful itu apa? Masih gitu. Oh, sama ternyata. Oke, iya kayak itu gitu. apa? Aku baru mau tanya. Oh, sama. Ya, jadi pakainya campuran, nggak mungkin saya langsung pakai bahasa Inggris. Kira tadi Mereka sama kelas jadi gitu. sama saya nanti, ya kan? Aku baru mau tanya tadi. Ya, kalau ya pokoknya yang terutama kalau saya Pak, anak-anak itu harus suka terus sama saya. Iya, betul Pak. Begitu anak-anak suka sama saya, pelajaran kalau Pak Dun ini dia pakai balat. Kalau saya nggak bisa,
Ketika mereka sudah baru masuk. Ada chemistry. Ada chemistry, betul. Tadi 2 ya sudah. Kemudian asesmen formatif. Kita masuk ke asesmen formatif. Dalam kurikulum Merdeka, asesmen yang paling penting yang akan sering digunakan itu adalah formatif. Jadi kita lihat prosesnya, bagaimana mereka belajar. Kalau di DKV Pak, formatif saya ketika mereka sudah mampu berbicara atau ketika mereka sudah mampu menulis dengan baik, tulisannya baik, berarti formatifnya pasti bagus. Tapi tentu saja standar kriterianya yang anak DKV dan animasi tadi akan berbeda dengan standar yang ada di Gria. Di Gria itu nggak usah bikin lama. Mereka bisa menampilkan 2 atau 3 kata saja. Saya senang ya. Oh, sama ternyata. Beneran. Otomotif. It is beautiful, Miss. Cuma itu aja saya senang banget, ya ampun gitu ya. Tadi dangerous ya. Ya, tapi itu form itu kan membentuk. Formatif itu kan kita membentuk. Ketika yang tadinya tidak bisa kemudian jadi bisa, berarti ada nilainya nggak Bu? Ada, karena ada proses di situ. Ya itu prosesnya yang kita berikan. Berarti oh anak ini sudah mulai mampu. Ingat ya Bapak dan Ibu, rapor dalam kurikulum Merdeka bentuknya nilai atau range? Range. Nah, maka itu tadi anak sudah mulai mampu, anak sudah mampu, anak sudah sangat mampu, gitu kan? Nah, di situ terlihat sekali di situ. Betul kan Pak? Nah itu formatifnya. Dan kemudian untuk sumatifnya itu biasanya bentuknya project. Meskipun tidak saya ingkari bahwa sekolah ini masih mengadakan PAT. Ya Pak, PAT itu ya Pak. Kita kasih PAT nggak apa-apa. Tapi sebenarnya sumatif kalau saya itu bentuknya project. Jadi mereka mengerjakan suatu proyek bersama dengan temannya atau mungkin mereka mau mengerjakan sendiri, itu yang akan saya berikan di dalam. Maka ketika anak-anak tanya, Miss, kisi-kisinya besok apa Miss? Kadang-kadang ya mungkin soal dengan saya nih, kita masih ikut-ikutan juga bereskan. Kamu itu tidak usah belajar pun bisa mengerjakan. Saya pasti bilang begini. Nyatanya iya Pak. Ketika anak itu kita ajarin teks yang panjang, ada sesuatu. Serius, bisa dibuktikan. Nilai-nilai PAT, PTS-nya anak-anak saya itu pasti tinggi. Tidak ada. Dan saya yakin mereka jujur. Ya. Saya yakin mereka jujur. Dan nilainya tinggi. Ya, jadi 3 itu tadi ya Pak ya. Nilainya Pak ya, jelas ya Pak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi diferensiasi. Oke. Kalau Bapak melihat tadi videonya tadi, kelihatannya ada diferensiasinya nggak? Ada. Gimana Pak? Konten materi. Konten. Penyajian konten. Di konten banyak. Multimodal itu sudah sangat Produknya juga kan? Ya produk juga. Bisa video, bisa diskusi. Nah, diferensiasi itu Bisa konten. Di konten produk satunya apa? Lupa. Konten proses produk. Proses. Jadi mereka datang, jepret, duduk lagi. Gak apa-apa, berarti mereka memang bukan anak-anak kita. Jadi memang seperti itu caranya. Jadi ada multimodalnya itu, ketika multimodal itu kita keluarkan itu jelas sudah. Dan nanti ketika membuat produk kan ada 3 tuh Pak, diferensiasinya. Ya kan Pak? Konten, proses, promosi. Kita lakukan itu saja. Nggak harus semuanya masuk kok Pak. 1 atau 2 pun nggak masuk. Yang testing yang dibikin tadi Produknya adalah anak-anak bisa membuat video, tidak tampil di sini ya. Video boleh, membuat dialog biasa boleh, tulisan, menggambar boleh, komik boleh. Project. Produk. Konten produk. Punya beliau kan konten Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tadi Ibu bilang di sumatif itu project, bisa memberikan contoh misalnya yang materi tadi. Kalau yang asking and giving ya Bu ya, kebetulan asking and giving ini tidak saya buat project. Tapi projectnya yang tadi, contohnya yang saya berikan ketika saya membuat project dari Pak Gunawan. Iya, kolaborasi. Jadi projectnya itu akan berbeda. Berarti proyek itu kolaborasi ya Pak ya? Jadi anak-anak Jadi kolaborasi. tidak tertutup. Ini P5 Kan besar ya. Mereka pasti membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak bahkan itu ada biaya kayak juga mata pelajaran mungkin. sendiri. Ya, dan biaya. Jadi ya sudah Cuman kalau ada project itu nggak usah mata pelajaran nggak boleh. Untuk ngerjakan itu yang kan lain Bapak ya? Makanya beberapa jurusan gitu ya Pak ya? Sudah berapa jam di sekolah? 32. Sudah
Saya SN. Belum. Ketiga tahun. Nunggu pengusulan NIP. Sama kayak Oh, setelah cepet. Berapa yang pengusulan NIP juga. enggak Sama yang kayak itu. P1K atau apa? P3. Oh, P3. Dulu juga. P1. Kami Masih enggak ada. jauh dari sekolah. Kami enggak ada P3. Jauh dari sekolah pertama enggak? Saya di Induk. Di tempat sekolah saya juga dapatnya, alhamdulillah. Ada yang kawan aku tuh P1. Malah bilang Awalnya, aku P3 di tempat itu alhamdulillah. awalnya aku daftar. Enggak ada informasi malah jadi P1 kan. Habis itu sebenarnya waktu saya bingung sih provinsi saya itu kayak ambil informasinya itu tahun yang sebelumnya. Padahal kami kekurangan guru. Makanya kan ada yang itu yang selanjutnya yang kita ini makanya dapat di tempat Induk. Rezeki namanya dibanding. Ini nggak perlu adaptasi lagi. In my opinion, oh ya, berarti dia udah bisa dong. Jadi itu yang menjadi perasaan. Sudah keluar punya bapak belum? Jadi itu yang menunjukkan kita nanti mau mulai dari mana sih? Yang SK-nya belum? Iya. Kabupaten kan rata-rata yang sudah nggak tahu. Oh, nggak bensin. Sama aja sih kita dapat doang. Atau kan kompetensi awal kalau itu kan sudah tahu karena biasa. Maksud saya kalau kita mau buat format untuk pertemuan pertama itu bunyi kompetensi awalnya seperti apa? Oh ya mungkin yang sederhana aja Pak. Misalnya siswa sudah menguasai vocabulary atau ekspresi sederhana. Misalnya kan I think itu kan paling sederhana ya untuk opiniannya. Misalnya I think, mereka bisa membuat kalimat dengan I think. Iya, seperti itu. Iya. Menguasai. Iya, iya betul. Silakan sambil dimakan dan diminum ya Bapak dan Ibu. Dapat Ini menggunakan mungkin ekspresi. akan banyak permintaan ya Bu. Karena memang PR besar kami itu ya mencari karena kita sudah masuk juga duluan, saya terus terang bingung juga Bu, ini materi yang akan saya ajarkan ke anak apa gitu ya. Nah tadi alhamdulillah Ibu sudah memberikan materi tadi asing yang disenderkan, sudah mulai ada ide gitu ya. Tapi nextnya bagaimana ya, misalkan untuk 1 tahun itu, jadi misalkan semester ganjil itu kita ngasihnya apa kan itu semua yang ada di CP itu kan hanya teks-teks ya. Apa itu juga ngasih teks-teks ya, kayak naratif, written gitu ya di anak-anak. Kemudian yang kedua, apakah step-step gender based approach itu yang 4 step itu kita pakai di pembahasan misalkan satu topik itu kan kita kayak misalkan makan pertemuan, jadi kita habiskan itu ya. Jadi kan tidak harus kata ibu tadi kan tidak harus setiap kali pertemuan itu semua ada gitu ya. Jadi misalnya satu kali pertemuan hanya step pertama misalkan. Tadi kan yang nanti yang ketiga muncul simulation gitu ya. Nah, jadi maksud saya Modeling ya? Iya, Modeling. yang ketiga kan modeling gitu ya. Jadi kan tidak harus misalkan di satu kali pertemuan itu 4 kali selesai. tidak kan. Oke. Kemudian, nah tadi untuk tes diagnostik non kognitif gitu ya. Saya sudah membuat pertanyaan, tapi bagaimana mungkin ini umum gitu ya di sekolah ini gitu ya, bisa itu format wawancaranya. Nah ini kalau kita membungkus contohnya ya, format wawancara. Saya baru merencanakan gitu untuk tahun ini. Saya maunya benar-benar PPDB di sekolah itu memang pakai wawancara. Kalau yang kemarin itu kan kami hanya di guru BK stop di situ saja ininya. Jadi saya maunya yang guru-guru produktif gitu yang mengetes langsung. Cuma aja kayak apa saya juga belum ada ini. Jadi mohon sharingnya ya. Kemudian asesmen. Yang tadi asesmen yang 3 orang itu misal yang bahasa Indonesia, bahasa kolaborasi itu ya, itu sudah bisa dianggap sumatif ya. Bisa Pak. Jadi tidak perlu lagi ada BSAS. Enggak. Seharusnya dalam kurikulum mereka kita tidak manajemen. Tim IT. Oh ya, benar Bu. Yang
Gelombang IT dong. Apa benar Gimana yang gitu ya? wawancara tadi gitu Kalau sudah kumpulkan masuk ketika di dipanggil fase-fase namanya ini muncul. itu kurikulum merdeka tidak mengenal Sudah kata dikumpul ke tidak naik tidak kelas. ditulis sama. Ini juga saya masih bingung bagaimana cara menjawabnya di guru-guru Bu. Ketika guru nggak bisa Ketika mengakses. teman-teman nanya, Mariam ini Yang itu yang penting. benar jadi Udah kurikulum wawancara tuh merdeka ini ngapain? tidak mengenal Hasil kata wawancara. tidak naik. Udah ada wawancara diapain? Jadi Kalau dipanggil namanya tapi muncul kayak bagaimana gitu. coba dengan anak yang tidak Dan aktif kita gitu, tidak perlu masih minta kita ke si naikkan. uang itu kan malah terus Udah gitu. 3 bulan Biasanya tidak hasil aktif. wawancara berupa Iya kita naikkan. siapa yang wawancara juga Gimana bisa cara ini menjawabnya? kan. Sharingnya ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Kita tunggu sharing dari Tadi Ibu. tentang wawancara ya Bu ya. Mungkin ini saya beritahu sekalian. Jadi di DIY, di Provinsi DIY itu hanya 3 sekolah saja. Yang negeri ya, yang negeri itu yang memakai wawancara. Dan itu memang sudah sejak dahulu kala. Kenapa? Karena yang pertama itu kita memang ingin mengetahui bakat dan minat. Seni sih. Wawancara ini dilakukan kapan? Itu dilakukan pada saat PPD. Dan itu dinilai, Bu, ada nilainya. Apakah anak ini nanti akan bisa masuk lolos di sekolah ini atau tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu ya Bapak PPDB ini bareng bakat nggak dan sama minat sekolah? mereka, Pakai kemudian sistem juga? seputar latar belakang mereka bagaimana, orang tuanya Kami bekerja di dulu mana. di kesan Mereka Provinsi wawancara itu tidak hanya kebijakan siswa, provinsi tapi kami juga orang tua. semuanya pakai Jadi dari kita tahu Telkom, anak ini Pak. nanti tinggal dengan orang tua atau Yang dengan wali. ngambilnya Kalau dia pada leksinya saat dari wawancara mana? sudah tidak didampingi orang tua, berarti kemungkinan besar anak ini tinggal dengan wali. Dan itu juga kita tanyakan. Tinggal dengan siapa itu kita tanyakan. Ya, dan yang merancang itu semua itu ada tim wawancara di sini Ibu. Ada guru BK jelas, ada yang dari kesiswaan dan juga dari jurusan. Selain tes wawancara, ada juga tes bakat dan minat. Tes bakat dan minat. Tes Karena bakat dan sekolah minat. kami ini sekolah seni, itu kalau misalnya DKP ya mereka harus menggambar poster. Apakah sudah sesuai nanti tulisannya gitu, bagus nggak posternya itu? Kalau mereka akan masuk ke animasi, maka yang digambar adalah gambar karakter. Karakternya bagus nggak gambarnya? Gitu. Kalau mereka mau masuk ke kriya, maka mereka akan menggambar ornamen. Ornamennya sudah bagus belum ya? Kalau mereka mau masuk ke lukis dan patung, yang digambar adalah gambar bentuk. Gambar bentuk itu misalnya mereka menggambar kotak, jadi kotak simetris enggak. Mereka menggambar bundar, jadi bundar simetris enggak. Jadi memang benar-benar diseleksinya dari awal seperti itu. Dia kepingin bisa. Kalau inklusi mereka kan ada pendampingan. Dia kepingin bisa. Biasanya inklusi itu kita mereka harus ada karyanya, Bu. Kalau nggak ada karyanya nggak bisa ikut. Dia kepingin bisa. Termasuk kita sekolah kami itu tidak menerima anak-anak Gimana dia akomodasi lah. ya Boleh sih. nggak bisa ya. Tidak boleh tuh. Coba tanya. Kemudian ada juga tes di awal itu tes maksa Bapak dan Ibu. Jadi kami anak-anak kami wajib untuk melakukan tes maksa kesehatan dan penampungan. Kalau mereka Itu kan anak sekitar itu. terdeteksi menggunakannya. Atau bapak sama saya. Kan nggak. Jadi itu sebagai penilaian atau Dia masih assessment diagnostik non kognitif seperti itu ya Bu ya. Jadi wawancaranya nanti bisa disesuaikan dengan jurusannya seperti apa yang kita butuhkan. Itu tadi tentang assessment ya. Kemudian yang kedua tentang naik atau tidak naik ya Bu. Naik dan tidak naik kelas. Bapak dan Ibu, tadi saya sudah menyampaikan bahwa penilaian yang terpenting dalam kurikulum merdeka itu adalah formatif. Berarti harus ada form, ada pembentukan, ada proses, ya, ada proses. Berarti kalau anak itu 3 bulan tidak masuk, ada proses tidak Bu? Ada proses. Berarti apakah dia masih berhak untuk maju? Tidak Bu. Ya, benar. Memang dalam kurikulum merdeka itu tidak ada istilahnya tidak naik kelas. Tetapi kalau anak yang memang sudah tidak siap untuk sekolah, kita bisa menyarankan Itu ada proses. karena benar kalau masih 3 bulan nggak Disarankan ada mengundurkan diri. Apa? Waktu wawancara ya? Di kurikulum merdeka katanya nggak ada yang tidak naik kelas. Oh iya iya. Tapi disarankan untuk mengundurkan diri. Oh. Siswanya disarankan mengundurkan diri. Jadi panggil orang tua mengundurkan diri. Kayak gitu tuh. Iya. Nanti panggil orang tua.
bapak ibu kayak disarankan atau mengatakan ya, biasanya bisa ya. iya. Nah, ini benar ini kalimatnya ya, redaksinya itu disarankan menggunakan ini. Merdeka itu bilang, Ada yang kelas 10 itu memang kayak gitu itu. karena asumsi mereka, pendapat Disarankan membuatnya adalah kita memakai nilai-nilai asesmen dari formatifnya, di mana anak-anak benar-benar dibentuk pengetahuannya, kompetensinya itu benar-benar dibentuk. Kalau itu memang tidak ada ya memang tidak ada harapan untuk itu. Jadi tidak naiknya itu ada alasan karena memang ada formatifnya tadi. Seperti itu ya Bu ya. Ya, Pak. Terima kasih, hanya ingin sekedar sharing terkait dengan yang ditanyakan oleh Ibu ya. Kalau di sekolah kami, kebetulan di sekolah kami saya ada siswa ya, jadi ketika ada siswa yang sampai sudah 3 bulan tidak mengikuti proses dan guru BK sudah berusaha berkunjung ke rumah siswa tersebut, itu endingnya kita akan diminta untuk mencari sekolah seperti itu. Ya. Tapi ketika berdekatan dengan ujian, tetap disarankan untuk ikut ujian, nanti setelah ujian baru pindah. Ya, seperti itu. Terima kasih sharingnya Pak. Ya, biasanya memang itu salah. Jadi mengundurkan diri itu tidak semata-mata kemudian kamu mundur enggak. Kamu mungkin tidak cocok di sekolah ini. Ini ada pilihan sekolah yang lain. Biasanya kan begitu. Biasanya yang kalian berikan adalah opsi PKBM itu ya. Karena di PKBM itu kan mereka nggak harus siap dari sekolah, ya kan? Jadi kalau kalian di PKBM, kalian bisa lebih senang mungkin, lebih nyaman karena sesuai dengan apa yang kamu inginkan seperti itu. Benar. Jadi kita memang menyarankan ke sekolah lain, tapi biasanya yang kami sarankan yang ke di PKBM. Karena kan sekarang kan di setiap kecamatan ada PKBM, kan? Dan kita juga punya channel dengan mereka untuk menampung anak-anak yang seperti itu. Di sini pun ada Bu yang seperti itu. Dan memang sama Pak, kita home visit beberapa kali, tidak berubah, kita panggil orang tua. Kemudian ada mereka harus tanda tangan surat pernyataan. Itu 3 kali kan surat pernyataan yang tanpa materai lagi, baru kemudian dengan materai. Sama Pak prosedurnya. Setelah itu baru mereka kalau sudah bermaterai, berarti mereka memang dengan kesadarannya mereka memang ingin pindah dari sekolah. Masih lagi yang tentang teks-teks tadi, Ibu juga mengajarkan teks-teks untuk anak-anak di kelas apa? Oh iya, iya Bu, iya. Saya juga mengajarkan teks, terutama untuk kelas 10 ya. Kontennya kemana? Lebih banyak teksnya. Jadi ada misalnya tadi ya, Bapak Parsa tadi menyebutkan ini bikin buku untuk anak-anak. Yang saya publikasikan di buku itu ada buku antologi cerita pendek, short stories yang dibuat oleh anak-anak dalam materi penerapan teks. Itu anak-anak yang buat. Anak-anak yang buat Pak, saya enggak. Saya editornya saja. Apa ininya? Apa sumbangsinya ke kompetensi keahlian, Bu? Ke kompetensi keahliannya mungkin tidak ada sumbangsinya ya, tapi untuk sekolah dia ada sumbangsinya. Ya, untuk sekolah, karena itu masih dalam GLS juga. Ketika anak-anak sudah berani untuk menuliskan idenya, menuliskan pengalamannya, karena memang tidak semata-mata kita semuanya harus masuk ke ini ya. Kita nanti sepanuh baru ya. Jadi ada jadi itu kita juga khusus untuk bahasa Inggris. Oh, jadi semua teks jadi karya kita Tapi pusing sendirinya itu bakalan disuruh-suruh selanjutnya dari tidak sekolah. semua sesuai CP-nya. Sesuai CP-nya. Iya kan sih. Oh, di CP kan ada beberapa teks ya. Jadi beliau mau mengumpulkan karya siswa menjadi sebuah buku ya. Studi teks itu saya ajarkan di kelas-kelas yang memang bagus, semuanya ada. Tapi untuk kelas yang kria tadi, untuk exposition saya tidak mengajarkan. Report, mereka tetap belajar report. Karena suatu saat ketika mereka masuk nanti di kelas 12, mereka akan memakai report. Mereka akan melaporkan hasil-hasilnya. Itu dibutuhkan. Prosedur sangat banyak saya berikan. Ya, kenapa? Karena nanti di kelas 11 mereka akan menemukan banyak sekali prosedur, terutama kita SMK. Ya, seperti itu. Kemudian recall ada, saya berikan juga recall. Kenapa? Karena mereka harus bisa bercerita nantinya bagaimana mereka menceritakan tentang pengalamannya ketika ada di fase sebelumnya. Ya, jadi mungkin jangan dibuat bingung Bu, disesuaikan saja mana yang diperlukan, mana yang dibutuhkan oleh anak-anak itu. Kalau kira-kira seperti yang tadi ya, saya di kelas kuliah jelas tidak akan melakukan eksposisi. Satu, kenapa? Sulit. Kedua, mungkin mereka memang akan dipakai itu eksposisi. Sampai report saja mereka sudah bisa.
Iya. Clear ya? Jadi prosedurnya. Bapak dulu ya. Baik, Bu Cici, terima kasih sebelumnya. Aku senang aku dapat ilmunya hasilnya. Instruktur nasional ya Pak, instruktur nasional kan, udah penggerak. Di sekolah saya juga memang masih belum sih menerapkan Itu gue pengap loh. Gue pengap kan. Apa Pak? Kenapa? Gue pengap. Bukan. bahasa Inggris sudah menjadi produktif. Apa alhamdulillah lagi itu. Sudah. GP berapa? Angkatan 4. Dan mungkin waktunya juga. Apa itu matematik? TKP-nya apa bahasa Inggrisnya? GP nggak ada bahasa Inggris. Hah, ada kan guru penggerak? Masa aku nggak ada. Kayak GP ya GP gitu. Soalnya Kayak PPG kan ada bahasa Inggris. Itu GP nggak ada. atau katanya ini aja ya? GP itu lebih umum. Guru penggerak kan? Guru Yang penggerak kemarin tuh waktu lebih GP umum. dari SMA-nya itu kan ada bahasa Inggris. Iya kan ada ngajar bahasa Inggris. Tapi kalau yang diajarkan itu bukan. Oh umum itu Iya. ya. Manajemen siswa segala macam. Kecuali matematika khususnya. Iya. Kalau pelajaran enggak bahas gitu. Bakal. Ya, kepemimpinan segala macamnya. Jadi bisa semua ini. Alhamdulillah saya melak PPG dari jalur yang gede. Oh, baru ya? Baru PPG. Saya PPG dari jalur GP. jadi tinggal Buat lapangan ini. dan UP. UP. Masuk lapangan 1 sudah. Mereka tinggal lapangan 2. Jadi saya beli PPG kan enak gitu. Enggak zoom. Saya kemarin PPG-nya masih belum ada kok. Konten lagi di rumah Jadi 2 bulan luring, 3 bulan luring, 2 bulan tatap muka. apa yang Indonesia pengen sampai akhir ya udah selesai. Begitu juga saya di DKP juga sampai akhir kemasan produk. Kenapa Bu? Jadi ya udah saya jadi ikut Indonesia. Terima kasih sharingnya ya Pak. Ya, memang kata kuncinya kurang berapa. Dan yang kedua tadi, kalau jurusan sudah punya petanya, sudah punya roadmapnya, kita enak banget Pak. Kita tinggal ikutin saja. Kurikulum Merdeka itu kan tujuannya membuat anak-anak bahagia lah. Iya kan Pak? Nah kalau anak-anak tugasnya banyak bahagia bukan? Bahagia enggak? Enggak, berarti apa kan? Sudah short movie ya kita bilang sama gurunya, short movie-nya nanti pakai bahasa Inggris ya. Kita akan kolaborasi. Kita tahu ya dia Bu tapi. Pakai. Nggak apa-apa Pak, kita mulai dari yang simple dulu. Iya, Karena iya. memang sesuatu yang besar pasti dimulainya dari yang kecil. Ketika anak-anak memang belum mampu untuk speak in English, ya sudah kita bikin subtitle, tapi yang benar loh subtitlenya, nggak boleh ngarang loh ya. Ini artinya harus beneran ini loh ya. Itu sudah susah loh Pak, jangan salah ya. Kita anak-anak membuat subtitle di situ dengan bahasa Inggris, that's okay, no problem. Nggak apa-apa. Itu hampir sama dengan yang saya tadi ceritakan dalam animasi kan. Bahasa yang digunakan dalam film animasi itu anak-anak boleh milih, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Tetapi ketika dalam presentasi nanti mereka harus pakai bahasa Inggris karena saya akan milih bahasa Inggris juga. Termasuk anak yang membuat Mempresentasikan hasilnya berarti apa tadi ya. animasinya adalah bahasa Indonesia. Dia Tapi konten jadi animasinya nggak apa-apa kalau bahasa Indonesia ya. Artinya mungkin barangkali kan ada tuh jadi satu kelas di handle sama guru mapel bahasa Inggris sama guru mapel yang kecil gitu kan. Produktif jadi aku masih belum ketemu. Iya, sama Pak. Ya, kalau seperti itu saya pun nggak pernah bisa ketemu Pak. Karena gurunya banyak sekali jalan. Saya tadi 32. Ya kan 32 itu direnteng gini Pak. Itu sehari itu dari pagi sampai sore. Sama Bu, Beneran. kelas. Nggak mungkin bisa ketemu. Maka solusinya adalah seperti yang tadi saya ceritakan. Majalahnya fotonya bahasa Inggris. When we are talking about the content, konsulnya sama Bu Suci. Gitu. Tapi kalau kamu nanti bercerita tentang layoutnya bagaimana, itu tugasnya Pak Gunawan tadi. Dia akan cerita, ini loh anak-anak, kalau mau bikin layout seperti ini, kalau dasarnya hitam, berarti tulisan yang bisa masuk itu adalah putih dan kuning. Jangan pakai tulisan merah, matanya sakit. Nah, itu tugasnya berguru PKP. Ketika nanti sampai pada cara pemasaran, bagaimana mereka mencari sponsorship, itu tugasnya PKKW. Apakah kami bertiga masuk di kelas bersama-sama? Tidak.
itu masuk dalam Sakit, ya? pelajaran mereka sendiri. Oh, itu sakit. Hanya nanti hasilnya satu. Tuh. Ketika mereka akan prestasi, ya kita bertiga duduk di depannya. Itu kolaborasinya Pak. Kalau semuanya masuk nggak mungkin Pak. Ya kecuali kalau memang gurunya jamnya cuma 12 jam gitu ya mungkin bisa. Iya. Tapi kalau sekarang kok saya yakin nggak mungkin. Jadi kolaborasinya caranya seperti itu. Kita berkolaborasi tapi tidak harus bersama-sama. Kolaborasinya di luar itu kita saling diskusi. Si anak ini sudah sampai mana? Oh dia sudah mau ini. Oh, oke. Berarti konten itu sudah selesai nih. Nah ini kira-kira sudah masuk ke ini belum ya? Saya tanya lagi Pak, yang ini sampai mana? Jadi memang kolaborasinya seperti itu. Memang tidak mudah Pak. Berkolaborasi itu tidak. Kita butuh banyak usaha ya. Kebetulan saya senang sekali ya, saya itu dapat teman-teman yang muda, kayak Pak Gunawan. Itu guru-guru DKV itu yang muda banyak dan bisa diajak kerjasama. Guru Anda. Udah Pak, udah saya. Baras tengkukan. Pak Gunawan itu adik saya. Itu dicek Pak, benar. Kemudian ada juga guru animasi yang memang energinya luar biasa. Jadi ketika kita ajak bekerja sama mereka mau. Tapi apakah ada guru-guru yang tidak mau diajak bekerja sama? Ada. Wah, curhat semuanya. Curhat semuanya. Saya boleh buka rahasia mungkin ya. Saya mau sebenarnya. Saya tuh mengajar di kelas 8. Tapi saya tidak bisa. Karena memang banyak sekali. Satu, saya butuh. Saya sudah pernah nanti kalau Saya rekam jadi bukti ini otentik. Saya rekam jadi bukti otentik. Orang-orang yang sudah tua, saya tuh susah sekali loh. Jadi Bapak Ibu itu pengen anaknya jadi guru patung pasti diterima. Karena guru patung itu limit sekali. Betul. Satu tadi yang mereka sudah sosialnya. Jadi mereka itu mindsetnya adalah saya itu jalan begini aja sudah bisa. Kenapa saya harus berubah? Saya begini saja anak saya sudah bisa jadi imam. Kenapa saya harus berubah? Apa yang harus saya rubah? Dan itu memang susah. Mendekatinya itu luar biasa. Sampai saya yang 12 ya, itu semangatnya ini aja mendekati itu saja susah saya sampai sekarang. Tapi ini adanya kekerasan. Belum bisa menaklukkan. Belum bisa. Saya angkat tangan saya. Jadi saya kadang-kadang merasa seperti kok saya kerja sendiri ya. Kalau di jurusan ini kenapa saya harus berjalan dan berlari sendiri? Sedangkan di jurusan lain belum. Nah, Bapak dan Ibu, kalau dalam situasi seperti ini, lalu apa yang harus dilakukan? Kalau saya Bapak dan Ibu, kalau saya ya sudah, saya jalani dengan yang mau-mau. Karena kalau saya memforsir untuk memaksa mereka, tenaga saya nanti akan habis untuk memaksa mereka. Dan akhirnya karena tenaga saya sudah habis, saya dengan yang ini juga ketenaran. Betul, makanya ya sudah dulu saja. Nanti mungkin suatu saat ketika melihat hasilnya, oh ternyata lebih mudah seperti itu. Mungkin ya mereka akan tertipu. Terus saya mampu mungkin. Jadi mungkin memang tidak usah dipaksa mungkin ya, tapi memang itu kenyataannya. Memang bekerja dengan orang-orang yang seirama dengan kita, yang satu frekuensi dengan kita, yang mungkin sama level usianya, itu mungkin lebih mudah dibandingkan kalau kita bekerja dengan mereka yang sudah jauh lebih senior. Oh iya, orang tua Pak biasanya disuruh-suruh pribadiannya. Kita pernah satu ruangan sama kita pernah satu ruangan ya. Jadi ketika itu kita pernahnya itu kita tahu gitu.
ada guru sepuh gitu kan, kayaknya mau minta tolong masuk, langsung kita promosi. Dan nanti ketika dia sudah keluar kita tahu, nakal ya. Tapi kadang-kadang memang kita kalau lagi sibuk banget, kadang-kadang memang tidak berarti bahwa kita menuntut untuk tidak membantu. Kita pun mau membantu, tapi kita juga lihat waktu kita. Kalau memang kita waktunya tidak cukup ya sudah, kita tahu. Oke, gitu Bapak dan Ibu. Ini tadi intermezzo ya Bapak dan Ibu, jangan dicontoh. Boleh silakan Ibu. Kayak yang Ibu bilang tadi kan buat ada pas penerimaan siswa baru, Ibu melakukan di sekolah ini maksud saya, di sekolah ini ngelakuin yang namanya wawancara sama siswa-siswa membawa karya mereka. Tidak membuat di sini. Iya, membuat. Iya, oke, membuat. Kami di sekolah itu kan yang PK-nya di kafe Bu. Jadi di kafe dan animasi itu kalau kami di kota kami itu kan pakai aplikasi ya online. Jadi anak-anak itu kayaknya pada umumnya mereka tuh memilih jurusan bukan mindset mereka tuh suka itu atau ingin belajar itu. Mereka cuman wah bawa laptop nih keren, wah ini jurusan yang maksudnya anak-anak orang kaya kan gitu karena laptopnya tuh ada standar spesifikasi khusus. Nah jadi accidentally ternyata di online mereka keterima nih. Ada yang di kafe, ini ada yang di kafe sama animasi itu kan harus Core i5 dan macam-macam. Tapi kenyataannya pada saat mau udah daftar ulang, ternyata mereka tuh nggak mampu untuk beli itu. Mereka nggak mampu membeli spesifikasi yang laptop yang kita inginkan dan mereka ternyata tidak punya pengalaman untuk ya kita masa ngajarin dari awal sih dulu. Karena kan saya belajar bahasa Inggris juga, saya di manajemen sekolah ya Bu. Jadi kan kalau kita guru bahasa Inggris mungkin kalau ngajarin anak DKV mungkin lebih kita tahu anak ini punya media yang memadai, kita pun bisa menggunakan banyak ragam temanya, toolsnya banyak. Nah, anak-anak ini pun yang tetap berkeras ini, menurut Ibu, pendapat Ibu gimana ya? Anak-anak ini harus seperti apa? Nah, yang untuk tadi Bu bilang di wawancarai untuk kognitif ya Bu ya, untuk kita tahu. Kami itu di sekolah itu ada 9 jurusan, untuk seluruh rombel itu ada 2.000. Jadi untuk penerimanya itu sekitar 800, yang diterima 800. Tapi yang mendaftar itu membludak sekali Bu. Jadi kalau untuk mewawancarai kayak nggak mungkin, karena sangat banyak dan yang mau ke sekolah kita. Untuk itu apa saran dari Ibu untuk sekolah kami nanti untuk saya bagikan di sekolah? 800 siswa per angkatan Bu. Ya, per kelas 10 800. Wih, kenapa sekolahnya gede banget? Banyak ya. 2.400 Bu. Sama kayak kami dong. Tapi memang 2.400 sama SMK 5 tempat jadi kami. kita itu sebenarnya sekolah kami tiga sekolah ini ya dalam kompleks ini SMKI, SMSR dan SMN itu punya privilege. Privilege-nya apa? Kita boleh mengadakan PPDB di awal sebelum yang lainnya membuka PPDB, kita silakan. Yang kedua, kita boleh melaksanakan wawancara dan tes bakat. Kenapa? Karena kita melobi sekolah, melobi dinas pendidikan. Dulu sejak awal kita begitu, sejak awal begitu. Nah, ketika ada peraturan regulasi baru, kita bikin lobby dengan dinas pendidikan. Bahwa kita memang harus ada yang namanya wawancara dan bakat dan pendaftarnya Bu banyak juga sama. Pendaftarnya itu banyak. Kemarin kita ada pendaftar itu sampai 2 kali ya, 2 kali ini. 2 gelombang ya. Jam 8 kita baru buka, jam 6:30 itu sudah banyak yang nanti untuk wawancara dan untuk wawancara, tes dokter dan juga tes bakat dan minat. Memang kalau kita ingin mendapatkan anak-anak yang sesuai dengan minat ini, tentu ada proses-proses yang ada di depannya ya. Iya. Kalau memang prosesnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti hasilnya juga tidak akan seperti yang kita inginkan. Maka memang itu tadi mungkin ada, kalau kita mendapatkan keistimewaan seperti 3 kompleks ini, 1 kompleks ini, 3 seluruh kompleksnya dari sekolah ya. Keistimewaan, tentu kita lebih senang.
Jadi memang kalau saran saya, kalau mau mencari yang benar-benar ini sesuai dengan keinginan ya diadakan dengan wawancara. Kita bisa lihat langsung, kita bisa benar-benar tahu, kemudian tes bakatnya juga diadakan di sini. Tidak membawa karya, mereka boleh membawa karya, saya tahu. Jadi kadang-kadang saat wawancara mereka menunjukkan ini hasil contohnya yang dia buat. Tapi kan kita nggak tahu dia bikin sendiri atau tidak. Maka tes bakat dan minat itu diadakan agar kita tahu beneran, oh karyanya memang bagus. Jadi yang dia tunjukkan tadi beneran. Ya. Sama yang di SMKI dan SMM, mereka juga begitu. SMM musik ya mereka gitar, biola itu jadi ini nih, dijadiin tasnya gitu. Kalau yang seni tari dan pedalangan misalnya, ya mereka akan menari, mendalang, bagaimana mereka mendalang itu dijadikan tas untuk bakat dan minatnya. Jadi benar-benar memang anak-anak itu yang akan masuk. Ya memang idealnya sih kalau menurut saya, kalau sekolah seni itu ada tes. Idealnya seperti itu. Karena kalau tidak ya nanti akhirnya cuma tadi, aku biar asik aja, aku bawa laptop, aku bisa minta sama orang tua aku diberi ini karena itu untuk aku sekolah. Padahal mungkin dia minatnya nggak beneran di situ. Seperti itu Bu. Iya. Ada yang lain? Kasih yuk untuk kesempatan yang kedua. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang diferensiasi learning terhadap siswa yang inklusif. Bagaimana sih cara itu dari segi aspek listening, speaking, dan writing-nya? Baik, terima kasih Bapak. Sekolah kami ini sekolah inklusi jauh sebelum ada kurikulum. Dan saya beberapa kali mendapatkan siswa-siswa tunarungu dan tunanetra. Tentu itu saya tidak bisa memberikan nilai listening dan speaking. Saya tidak bisa memberikan nilai listening dan speaking. Dan itu sudah dikonsultasikan juga pada kurikulum dan juga pada kepala sekolah. Bagaimana saya menilai anak ini? Tentu saja karena mereka inklusi, perlakuannya juga berbeda. Maka nilainya yang dinilai adalah proses menulisnya saja. Bagaimana dia menulis. Dan kami beruntung bahwa sekolah kami ini mendapatkan dari pemerintah itu mendapatkan guru pendamping yang datang seminggu 2 kali untuk mendampingi anak-anak ini. Mereka akan berkeliling di kelas-kelas yang memiliki anak-anak inklusi. Karena tidak mungkin dia stay hanya di satu kelas ya, dia harus berkeliling karena inklusinya macam-macam. Ada yang autis, ada yang tunarungu, ada yang tidak bisa berbicara. Tapi kebanyakan itu ya Pak ya, autis dan tunarungu itu. Nah, disitulah kita memakai yang namanya kebijakan tadi itu. Mereka memang nggak bisa listening, mereka nggak bisa ngomong. Tapi jangan salah loh Pak, murid-murid saya yang seperti itu guru internasional. Mereka pamerannya ke luar negeri semua. Ya, hasil lukisannya luar biasa. Mereka menjelaskannya dengan apa? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Iya, itu luar biasa. Saya tuh kalau cerita masih merinding dengan anak-anak itu. Dan lukisannya luar biasa sekali. Dan bahasa Inggrisnya Pak bagus sekali, meskipun tertulis. Dan memang pengalamannya nggak khusus. Jadi selesai saya mengajar gini, saya kan baru dekati dia. Tanyakan, dia kan bisa baca. Saya ini kan berbicara. Kalau dia nggak paham, saya tuliskan. Memang sedikit riwah ya, kita bilang, aduh kok repot sih ada anak inklusi. Ya gimana? Karena kita sudah menyetujui kita menjadi sekolah inklusi. Kemudian saya dulu punya anak autis, dan ketika kita ikut Viera, TOEFL itu ya yang disediakan pemerintah, anak itu masuk top 10 loh, anak autis. Jadi fotonya itu dipasang di sana tuh. Menterinya tuh ada fotonya. Ya, itu anak autis, tapi ternyata dia bahasa Inggrisnya lebih bagus dari bahasa autis kan memang gitu. Dia bahasa Inggrisnya kalau misalnya dulu waktu PPL pernah, tapi teman sih di sekolah dia jago banget bahasa Inggrisnya. Kita harus ada kesepakatan juga dengan ulangan bahasa Inggris bagaimana kita memulai. sebentar banget selesai. Kalau memang tidak bisa Matematika dia tidur Pak. Kan nggak bisa. Dia ngomong gila, aku aja kalah yang jadi guru katanya. Kita kembali ke jalan yang benar. Ini nggak benar ya Pak? Tadi kan PPDB Bu, kagak bisa kita Bu. Astaga. Nggak ada lagi. Ini berkaitan dengan kemarin kita hari Senin sampai dengan Kamis ini
kita melihat Sri Kandi 3 itu mengajarkan pada kita bagaimana Ibu Rin sama Ibu Dina itu fasilitator bagus. Jadi ketika awal, jadi di kelas itu memberikan speaking, kemudian proses pembelajaran dan kemudian ada assessment juga. Saya tanyakan di sini, kita itu kan guru bahasa Inggris, bersentuhan sekali dengan genre based text gitu. Yang saya tanyakan pada media aplikasi apa yang biasa dibaca. Kayaknya bukan bahasa Inggris ya. Kayaknya asalnya bukan bahasa Inggris ya. Kayaknya. Tapi banyak megang itu juga banyak jarang. Saya terus terang aja, untuk aplikasi pembelajaran saya memang tidak menggunakan manual. Tetapi untuk tugas-tugas saya menggunakan itu bukan aplikasi, kita pakai Google Classroom ya. Jadi kita masih menggunakan teknologi karena memang harus ada teknologi. Tapi untuk aplikasinya saya bingung. Kenapa? Satu mungkin itu terkait serapan kan? Serapan dari Belanda kan aplikasi ada yang gratisan nggak sih kalau bagus gitu kan? Ya kan? Kalau jangan kita lagi mengajar kalau kamu muncul iklan gitu kan? Enggak asal kata genre itu. Jadi memang aplikasinya kami belum. Tapi untuk pembelajaran teknologinya pasti ada. Seperti tadi saya memakai Google Sites itu masuk ke teknologi. Kemudian saya masih memakai Google Classroom itu ada juga. Itu Bapak? Efektif nggak untuk anak-anak? Istilahnya kita pakai Google Classroom sama yang manual, lebih efektif mana? Dua-duanya saling mendukung, Bapak. Dua-duanya saling mendukung. Jadi terutama dalam Google Sites ya. Kalau saya Google Classroom itu ada, mereka mengumpulkan tugas ada di situ. Kemudian kalau misalnya kebetulan saya mendapatkan tugas di luar, maka tugas akan saya berikan di situ. Materi tugas bisa diambil di dalam Google Classroom. Kemudian pengumpulan saya selalu biasakan mereka akan mengumpulkan di dua tempat. Yang satu ada di Google Classroom, yang kedua ada di Google Sites. Kenapa? Google Sites itu semua temanmu bisa melihat. Ada beberapa keuntungan Pak, ketika anak-anak itu bisa melihat hasil karya temannya. Misalnya ibu ini mengajar nih, ibu ini mengumpulkan, tapi dia mengumpulinya cuma biasa-biasa aja, bahkan cenderung jelek gitu ya, misalnya jelek. Ibu ini mengumpulkan bagus banget, dia melihat, wah temanku bagus, tuh aku jelek sih, gitu kan? Dia biasanya anak-anak yang biasanya tidak mengumpulkannya tidak terlalu bagus itu akan WA saya bilang, Miss, saya tak gantiin ya Miss ya yang saya kumpulkan tadi. Jadi ada, bukan persaingan kalau saya bilang, tapi dia akan melihat bahwa oh ternyata memberikan motivasi, oh teman-teman saya bisa yang lebih bagus, kenapa saya seperti ini. Jadi itu sangat efektif untuk gitu Pak. Siap, terima kasih. Stop. Belum. Ada sih Bu mereka punya, tapi ya mengumpulkannya Senin Kemis ya. Karena itu tadi Bu saya sudah lagi kalau saya bisa pasti dulu kan depan sama Ibu Lina. lebih cepat pasti di kode kan. Lebih kondusif. Kayaknya banyak tuh di kepala beliau. Baik, Bapak dan Ibu masih ada yang lain? Cukup kayaknya. Belajar kamu bangun kolaborasi, ibu tapi belum sukses sama yang patung tadi. Iya. Soalnya saya juga menemukan. Iya, tetap proses Bu. Yang kolaborasi tetap proses. Ya, kalau kita concernnya besar sekali untuk yang belum, nanti yang sudah kita pegang malah jadi terlepaskan. Makanya jadi, Bapak sah nggak jadi Pak. Yang belum ya kita coba sedikit-sedikit. Kalau tetap mau ya sudah. Kita ada proses gitu ya Bu ya. Iya. Harapannya begitu, tapi kan nggak bisa Bu. Ya kan. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin terakhir. Kan ini kolaborasi ya, jadi oleh kami mungkin contoh itu sama topik-topik yang dipakai ya di kelas kuliah. Tulis di kertas. Terima kasih. Ya baik, nanti saya kirimkan melalui Bu Dikna ya. Siap. Boleh tadi kan dia udah megang bagian komputer. Jadi MC lagi ya. Amplopnya
Berapa double ya? Sudah ya. Baik, Bapak dan Ibu.